NPWP atau kepanjangannya adalah nomor pokok wajib pajak, merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Pengertian tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang biasa disebut sebagai Undang-Undang KUP, tepatnya pada pasal 1 angka 6. Menurut ketentuan, satu wajib pajak hanya bisa memiliki satu NPWP dan juga satu NIK hanya terdaftar untuk satu NPWP. NPWP terdiri dari 15 digit angka. 9 digit pertama merupakan unique number yang membedakan NPWP 1 dengan NPWP lainnya. 3 digit berikutnya merupakan kode KPP tempat terdaftar NPWP dan 3 digit terakhir menunjukkan kode pusat atau cabang. Lalu bagaimana mekanisme untuk bisa terbit sebuah NPWP? Untuk terdaftar sebagai wajib pajak ada 2 mekanisme, yaitu pertama, calon wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Untuk orang pribadi bisa mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah KTP domisili. Dan untuk badan usaha atau perusahaan bisa mendaftarkan perusahaannya ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan perusahaan dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Atau bisa juga dengan melakukan pendaftaran online melalui irek.pajak.go.id. Bahkan bisa sambil nyantai di tempat favorit kalian tanpa harus datang ke kantor pajak. Tentu saja cara pendaftaran online lebih efektif dan efisien. Mekanisme kedua melalui pendaftaran NPWP secara jabatan. Maksudnya adalah Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan mendaftarkan NPWP secara sepihak kepada calon wajib pajak yang dianggap memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk terdaftar sebagai wajib pajak. Lalu apa fungsi dari NPWP? Fungsi NPWP yang paling utama adalah sebagai alat dalam segala macam bentuk administrasi perpajakan. Fungsi NPWP dalam perpajakan adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan fungsi lainnya adalah sebagai syarat administrasi lainnya seperti administrasi bank atau kredit, perizinan seperti SIUP, kredit kendaraan atau rumah, atau syarat melamar pekerjaan dan lain-lainnya. Apa keuntungan jika memiliki NPWP? Dalam hal dipotong atau dipungut PPh pasal 21 dan PPh pasal 23, tarif yang dikenakan akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak memiliki NPWP, yaitu sebesar 20%. Jika Anda seorang pegawai yang gajinya dipotong PPh pasal 21 sebesar 5%, maka rekan Anda yang tidak ber-NPWP akan dipotong PPh pasal 21 sebesar 6%. Oke, setelah kita tahu fungsi dan keuntungannya, lalu apa saja kewajibannya setelah terdaftar NPWP? Jika dijabarkan secara detail, ada banyak hal aspek kewajiban perpajakan. Namun jika disederhanakan, kewajiban perpajakan ada 4, yaitu menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak. Lalu apakah semua wajib pajak membayar pajak? Jawabannya tidak. Tentu saja tidak. Jika tidak ada penghasilan, itu artinya tidak ada pembayaran pajak. Dan bagi karyawan, pajak atas gaji yang dibayarkan sudah dipotong dan dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan atau kantor tempat dia bekerja. Seorang karyawan hanya berkewajiban melaporkan SP tahunan PPh orang pribadi jika penghasilannya hanya dari gaji saja. Seorang pegawai ada kewajiban membayar pajaknya sendiri jika dia ada penghasilan lain selain dari gajinya, misalnya punya bisnis usaha. Lalu bagaimana jika usaha berhenti atau selesai sebagai karyawan?
Dalam administrasi perpajakan ada mekanisme permohonan pengajuan wajib pajak non-efektif. Kita bisa mengajukan permohonan tersebut selama sudah tidak ada penghasilan. Namun, permohonan tersebut bisa disetujui, bisa juga ditolak, tergantung dari hasil penelitian kebenaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Banyak wajib pajak tidak menyadari atau mengetahui bahwa NPWP dianggap hanya sebagai syarat untuk pemenuhan administrasi, sehingga wajib pajak tersebut tidak pernah menjalankan kewajibannya. Hal tersebut dapat menimbulkan sanksi berupa denda dan bunga yang dapat menumpuk setiap bulan atau tahun yang berakibat memberatkan wajib pajak itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan, NPWP adalah tanda bahwa kita sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Menjadi wajib pajak adalah turut serta membangun bangsa dalam membayar pajak dengan menjalankan kewajiban yang diatur pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Setelah kita tahu fungsi, kewajiban, dan risiko jika memiliki NPWP, lalu pertanyaan terakhir adalah, perlukah kita memiliki NPWP? Jawabannya ada pada diri Anda. Terima kasih and stay fun.